Bebek Super merupakan segmen motor bebek yang menawarkan performa sekaligus fitur di atas rata-rata motor bebek konvensional. Jika bebek konvensional umumnya memakai mesin selonjoran atau suspensi belakangnya masih tipe double shock, maka Bebek Super sudah mengadopsi basic mesin silinder tegak, kemudian suspensi belakangnya monoshock, lalu pengeremannya sudah menggunakan full cakram dan lain-lain. Oleh karena itu, selain digunakan sebagai motor harian bagi pengendara yang masih suka ngupling, Bebek Super ini juga menjadi salah satu pilihan untuk dijadikan sebagai motor hobi. Saat ini, segmen Bebek Super diisi oleh dua pemain utama, yaitu dari kubu Yamaha bersama M-Making dan juga dari pabrikan sayap Honda yang mengandalkan Supra GTR 150 sebagai jagoannya. Dalam hal ini, Yamaha MX Series hadir terlebih dahulu sejak tahun 2005 dan kini generasinya dilanjutkan oleh M-Making, sementara Supra GTR menyusul pasca kehadiran M-Making dan dirilis di Indonesia pada tahun 2016 lalu. Nah, ngomongin Supra GTR, Bebek Super 1 ini dibekali Honda dengan mesin 150cc DOHC 4 klep full injection 6 speed yang basisnya adalah mesin K56 mirip seperti CBR 150R, CB 150 maupun Honda Sonic. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 16,1 horsepower di 9000 rpm dan torsi puncak 14,2 Nm pada 6500 rpm. Jika dikomparasi dengan rivalnya M-Making, maka Supra GTR punya spesifikasi yang terbilang lebih unggul, mengingat konfigurasi mesinnya sudah memakai DOHC 6 speed, sedangkan M-Making hanya mengandalkan SOHC 5 speed. Kemudian secara spek di atas kertas, output tenaga Supra GTR pun juga lebih unggul, di mana power M-Making standar diklaim hanya berada di angka 15,1 horsepower dan torsi 13,8 Nm saja. Namun, nggak hanya unggul secara spek di atas kertas saja. Berdasarkan hasil komparasi dari beberapa media, dalam kondisi sama-sama standar, akselerasi Supra GTR perlu diakui lebih unggul dari Yamaha M-Making, dan meskipun performa mesinnya lebih kencang, hal tersebut tak membuat BBM Supra GTR lebih boros, dan justru konsumsi BBM Supra GTR ini sedikit lebih irit dari M-Making berkat karakter DOHC overstroke yang punya torsi lebih responsif di putaran RPM bawah. Sementara itu, untuk segi desainnya Supra GTR tampil mengusung buritan desain tajam yang gak kalah ganteng dari M-Making, apalagi kalau dilihat dari samping, panel bodi tengah motor ini nampak mengekspos mesin DOHC-nya yang kekar, ditambah lagi kaki-kaki Supra GTR menurut saya juga cukup keren, karena diameter suspensi depannya lebih besar dari M-Making, berikut penggunaan velg case wheel palang 12 yang dipadukan pengereman pedal disc brake di bagian depan yang membuatnya terkesan lebih berisi. Nah, jika segi performa maupun desainnya motor ini masih bisa bersaing dengan sang rival, harusnya Supra GTR ini bisa lebih sukses secara penjualan, mengingat apa yang ditawarkan motor ini sudah sesuai dengan ekspektasi sebuah motor bebek super yang ideal. Namun, faktanya penjualan motor ini kurang begitu sukses dibandingkan rivalnya M-Making, dan hal ini bisa dilihat dari keberadaan Supra GTR yang terbilang lebih jarang ditemui saat di jalan. Meski keduanya sama-sama keren dengan style mereka masing-masing, banyak yang mengatakan kalau desain M-Making lebih sporty dari Supra GTR, dan hal ini mungkin disebabkan karena desain bodi depan M-Making yang lebih berisi. Dan menurut saya kekurangan Supra GTR ini hanyalah desain headlamp depannya saja, yang mana seandainya dibuat lebih sipit, tampilan Supra GTR ini mungkin bakalan jauh lebih keren lagi. Kemudian dari segi kenyamanan, kebetulan saya sendiri pernah mencoba kedua motor ini, dan saya rasa jok tempat duduk M-Making mempunyai busa jok yang lebih empuk didukung suspensinya yang juga lebih empuk. Sedangkan Supra GTR mempunyai busa jok yang keras khas motor buatan Honda, ditambah lagi karakter suspensi Supra GTR ini sedikit lebih keras, terutama akan cukup terasa jika dipakai di jalanan yang tidak rata. Namun, meskipun demikian, berkat karakter suspensi agak keras ini,
saat dipakai di jalanan aspal yang halus, Supra GTR mempunyai handling yang sedikit lebih unggul dan lebih anteng juga saat dipacu di kecepatan tinggi. Alasan lain kenapa Supra GTR kurang begitu menarik adalah fitur-fiturnya yang agak ketinggalan dari Yamaha E-Making. Misalnya di area stang, tombol-tombol Supra GTR cukup standar seperti motor-motor bebek kebanyakan, sementara E-Making sudah dilengkapi fitur-fitur seperti tombol lampu hazard, engine cut off, serta tombol low beam dan pass beam. Lalu untuk fitur speedometer, Supra GTR masih memakai warna latar oranye yang terkesan agak jadul dan informasi yang dimuat cukup standar, sementara E-Making terbaru sudah mengaplikasikan speedometer dengan warna negatif display yang memuat lebih banyak informasi yang tidak ada pada Supra GTR, mulai dari informasi average speed, konsumsi BBM, berikut tombol trip 1, trip 2, dan lain-lain, serta pada bagian kunci pembuka joknya. Supra GTR masih harus menancapkan kunci di bawah jok, sementara untuk E-Making cara membuka joknya tidak perlu menancapkan kunci di bawah jok, karena kuncinya sudah terkoneksi menjadi satu di kunci kontak utama. Faktor berikutnya yang mungkin juga agak mempengaruhi kurangnya peminat motor ini, tak lain adalah nama Supra yang dinilai kurang sesuai dengan konsepnya. Seperti yang kita ketahui, sejak dulu image Honda Supra selalu identik dengan motor tunggangan bapak-bapak yang sederhana, irit, pelan, dan bersahaja, sehingga nama Supra ini dirasa kurang begitu menjual untuk menggambarkan sebuah motor bebek super bermesin DOHC ini. Padahal di luar pasaran Indonesia, Supra GTR ini punya nama yang cukup keren, misalnya seperti RS 150R, Honda RSX 150 di pasaran Malaysia, atau Honda Winner X di pasaran Vietnam. Faktor terakhir dari kurangnya peminat Supra GTR adalah perawatan mesinnya yang agak ekstra dan sedikit lebih mahal. Seperti yang kita ketahui, selain mempunyai penyakit khas klotok-klotok, basic mesin K56 juga mempunyai takaran penggantian oli sebanyak 1,1 liter, dan jika penggantian oli kurang dari kapasitas yang dianjurkan, sebenarnya ya bisa-bisa saja, namun efek jangka panjangnya pelumasan di area mesin menjadi kurang maksimal, yang berakibat pada keausan komponen mesin terutama di komponen-komponen di bagian head cylindernya. Meski saat ini AHM menyediakan oli khusus kemasan 1,2 liter, namun jika pengguna ingin berganti memakai oli merek lain, maka setidaknya harus menyediakan 2 botol oli, karena jarang sekali ada yang menjual oli kemasan 1,2 liter seperti yang dijual oleh AHM. Meski mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri, Supra GTR ini bisa menjadi alternatif pilihan, terutama bagi yang suka dengan tipikal motor ngebut dan ingin tampil beda dari motor-motor lainnya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai Supra GTR ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.